waktu ini bisa kembali 20 tahun yang lalu, saya ingin menjadi pemain nasional. 20 tahun masih 30 loh Pak, masih tua Pak, jangan 25. Kalau 20 masih 30 ya, 30 tahun yang lalu. Tapi menjadi pemain nasional sekarang ini luar biasa ya, dari sisi perhatian dan dari sisi apa ya, heroismnya. Jadi kalau Anda menjadi pemain nasional itu Anda menjadi aset nasional dan itu menjadi contoh bagi banyak anak-anak muda. Kalau sekarang anak-anak saya baru berkunjung ke beberapa SMP itu tanya mau jadi apa, jadi pemain nasional. Saya tidak pernah mendengar mereka itu bercita-cita menjadi pemain nasional. Jadi apa ya, sudah menjadi idola, sudah menjadi impian dari banyak orang yang ingin menjadi pemain nasional dan memberikan contoh. Karena saya tahu jadi pemain nasional tidak mudah. Anda mengorbankan masa muda Anda kan, masa remajanya itu berkorban untuk menjadi tim nasional dan bekerja keras. Terutama untuk putri 22 masih harus diciutkan 12. Itu setiap individu itu ya teman ya lawan itu sekaligus, karena dia begitu masuk TC harus menjadi skuad 12. Juga dengan putra 16 itu kayak teman, mereka itu kayak teman tapi sebetulnya mereka bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tempat. Jadi Anda bisa bayangkan ya betapa luxury-nya untuk menjadi pemain nasional, dan saya kira saya selalu mengatakan ya harus bersyukur ya bahwa kalian sudah diberikan talenta, diberikan bakat, diberikan kelebihan. Tidak semua anak itu diberikan kelebihan seperti itu. Jadi rasa syukur itu harus terus diberikan, dan lalu yang kedua tingkatkan rasa nasionalismenya. Hanya itu. Kalau talenta, kalau itu skill itu adalah sudah dibawa kan, sudah berlatih puluhan tahun sudah menjadi pemain. Jadi saya berharap bahwa tahun ini kita betul-betul harus bangkit ya, karena kompetisi kita sudah sangat bagus, baik BNPL maupun NPL sudah sangat bagus. Nah sekarang ini saya atau tim masyarakat itu ingin mendapatkan hasil yang konkret. Hasilnya itu apa? Ya medali. Tidak ada satupun pemain yang berangkat tanpa target. Targetnya itu tidak ada lain kecuali menang. Nggak ada saya targetnya nomor 3, tidak ada. Ya kan? Target nomor 1, nggak ada nomor 3 targetnya. Jadi saya ingin betul-betul meskipun kalian saya anggap sebagai masa transisi, tetapi tetap di dalam hatinya itu diinginkan, diimpikan menjadi pemain yang terbaik. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada seluruh pemain yang baru maupun yang sudah pernah, tetap punya semangat nasionalisme, semangat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya, kita ini bangsa besar tapi lagi terpuruk. Jadi kalau kita menang basket itu rasanya kayak secercah harapan. Kayak secercah harapan. Ya, jadi saya harapkan betul-betul kalian memberikan harapan bagi anak-anak muda yang menjadi pemain nasional dan ingin menunjukkan bahwa punya bakti pada tanah air. Saya kira itu pesan saya. Saya juga terima kasih pada wartawan kalau dibantu mereka untuk diekspos dan dikritik. Ya, kalau pemainnya malas, tidak mau berlatih dengan baik, kritik aja nggak apa-apa. Kasih tahu si A, si B ini nggak disiplin. Tuh, kayak sepak bola itu jangan dimanjakan seperti itu, jelek hasilnya. Kalau main jelek ya kayak saya senang dengan pelatih yang baru si Blanco. Dia nggak peduli mau pemain nasional kayak apa, nggak disiplin, coret aja. Kemarin sampai itu coret. Tua Salosa, coret aja. Kalau dia nggak serius, 16 pemain dicoret coba. Pemain-pemain inti sama dari LSI sampai Firman Utina sampai Bos dicoret coba, gila nggak itu? Saya bilang itu yang benar sih, tapi nggak ada kompromi. Pelatih itu punya prerogatif penuh, nggak disiplin coret juga. Itu apa pemain seperti itu? Karena kalian adalah contoh bagi yang lain. Jadi saya juga bilang, saya berikan pada pelatih ini hak prerogatif penuh, kami tidak melakukan campur tangan sama sekali. Jadi Pak Cecep benar bahwa ini adalah pilihan dia. Tanggung jawabnya itu pada pelatih. Kalau anaknya nggak disiplin, anaknya nggak perform, coret-coret aja. Kalau dia setengah-setengah manja-manja, enggak. Memang gua pikirin gitu. Kita butuh pemain-pemain yang punya karakter, bukan pemain berprestasi dia nongkrong-nongkrong. Saya akan toh jadi pemain, saya toh jadi starter, nggak ada begitu. Nggak ada, enough, no more gitu-gitu ya. Jadi kita cari pemain yang punya karakter dan berprestasi. Ini yang kita cari, karena kita butuh idola. Idola di luar dan di dalam lapangan, punya attitude, punya karakter, dan punya skill luar biasa. Terima kasih Pak Andi, mudah-mudahan sukses ya. Saya doakan pemain-pemain ini berprestasi, jaga kondisi yang baik,
puncaknya Desember 2013. Saya ingin kalian membawa medali. Setuju ya? Setuju. Bawa medali. Bukan pesiar, bukan pelesir, tapi adalah prestasi yang penting. Tapi menjadi pemain yang berkarakter, itu baru hebat. Nanti sudah pensiun menjadi Hall of Fame, ya. Sudah bikin Hall of Fame dong mestinya. Jadi pemain-pemainnya punya karakter, dikenal. Itu kemarin 50 years of Michael Jordan itu di TV sama 50 years Charles Barkley itu, wah luar biasa. Itu pemain mesti digituin tuh. Jadi mereka punya kebanggaan jadi pemain nasional, Hall of Fame, kelompok yang famous, yang terkenal dan punya karakter. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andito.